Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trihapsari dengan NPM 221506125. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara memonitoring suhu dan kelembapan melalui sensor DHT11 menggunakan aplikasi Blink. Hal pertama yang harus disiapkan adalah project board, sensor DHT11, 3 buah LED dengan warna hijau, kuning, dan merah, kabel jumper, not MCU, dan juga kabel USB. Nah, untuk peletakan alatnya di project board ini untuk lampu LED seperti biasa kita letakkan untuk yang positif itu di bagian sini, lalu untuk yang anoda atau negatif itu kita letakkan sejajar seperti ini. Nah, kemudian untuk sensor DHT11 di sini kita letakkan seperti ini dan disambungkan dengan 3 buah kabel jumper. Nah, di sini ada indikasinya untuk positif, out, dan juga negatif. Nah, untuk lampu LED berwarna hijau, di sini di not MCU saya hubungkan ke pin digital nomor D5. Selanjutnya untuk lampu kuning itu ada di D4 dan lampu merah itu ada di D3. D3 betul. Nah, selanjutnya untuk bagian positif di DHT11 ini kita hubungkan ke not MCU di 3V. Selanjutnya untuk out ini kita hubungkan ke pin digital D2. Nah, selanjutnya untuk yang negatif ini sama kita letakkan sejajar dengan anoda dari lampu LED. Jadi kutub negatifnya ini nantinya kita hubungkan ke ground yang ada di not MCU. Selanjutnya untuk alat yang sudah kita rangkai ini kita hubungkan ke device menggunakan kabel USB. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Arduino IDE. Nah, pada baris pertama dan juga baris kedua itu kita dapatkan dari template di website Blinknya nanti. Nah, ini untuk Blink Template ID dan juga Blink Template Name. Ini otomatis akan kita dapatkan ketika kita membuat template di aplikasi Blinknya. Nah, selanjutnya untuk baris 5, 6, dan 7 di sini ada deklarasi dari 4 sampai 7 ini ada deklarasi library yang digunakan. Ada Blink Simple ESP8266, ESP8266 Wi-Fi, dan juga DHT.h. Nah, selanjutnya di sini ada deklarasi untuk sensor DHT-nya. Nah, jadi di sini seperti DHT pin yang tadi dihubungkan ke pin digital di not MCU nomor D2. Selanjutnya DHT type itu tipe dari sensor yang digunakan yaitu DHT11. Nah, selanjutnya di line 14 sampai 17 di sini ada deklarasi lampu LED kita hubungkan ke not MCU di pin digital nomor D3, D4, dan D5 dengan warna merah, kuning, dan juga hijau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada untuk koneksi Wi-Fi-nya, jadi untuk SSID itu kita hubungkan ke Wi-Fi yang sedang kita hubungkan ke device yang digunakan. Di sini saya menggunakan L-in-the-cost, lalu ada passwordnya, itu password dari Wi-Fi yang digunakan. Oke, nah selanjutnya di sini ada variabel untuk menyimpan status notifikasi sebelumnya. Oke, karena kita nanti di Blink akan menghidupkan notifikasi juga. Selanjutnya di baris ketiga 1 sampai 33 di sini ada fungsi untuk membaca suhu dan kelembapan serta mengirim log eventnya nanti. Nah, jadi dia membaca suhu serta kelembapan yang telah dideteksi oleh sensor DHT11. Nah, kemudian di 36 sampai 38 di sini ada
pesan yang akan muncul apabila sensor tidak dapat membaca suhu dan kelembapan. Jadi nanti akan muncul pesan kesalahan. Fail to read from the HT sensor, seperti itu. Nah, selanjutnya di baris 42 sampai dengan 46 di sini ada fungsi untuk menambahkan data suhu dan kelembapan ke serial monitor. Nah, jadi humidity-nya berapa, suhunya, kelembapannya, nah kemudian temperatur juga. Oke. Kemudian di sini ada blink virtual write dan blink virtual untuk yang V0 dan juga V1. Nah, jadi nanti ini fungsi agar blinknya itu langsung menuliskan suhu dan juga kelembapan yang sudah dideteksi oleh sensor di HT11. Kemudian di line 52 sampai 57, di sini ada logika untuk menyalakan lampu LED dan mengirim log event berdasarkan suhu. Nah, di sini kita membuat beberapa kondisi. Di sini, if T lebih dari 32 atau suhunya tuh lebih dari 32, maka dia akan menampilkan pesan danger atau bahaya. Nih, nanti yang dalam kondisi hide itu adalah lampu LED berwarna merah. Dan sedangkan yang kuning dan juga hijau itu nanti akan dalam kondisi low atau mati. Nah, begitu pula di else if-nya dan juga di else-nya. Nah, namun di baris 60 sampai 62 di sini ada logika untuk kirim log event danger hanya jika status sebelumnya berbeda. Nah, jadi nanti di sini adalah fungsi yang mengirimkan notifikasi di aplikasi Blinknya nanti. Jadi kayak danger, suhu di atas 32 derajat Celcius. Nah, jadi last notification yang akan muncul adalah danger. Nah, kemudian untuk kondisi else if-nya itu dengan suhu 3 di antara 30 sampai dengan 32 itu adalah warning. Yang dalam kondisi high adalah lampu yellow-nya atau lampu kuning. Dan last notification yang muncul adalah warning. Kemudian untuk kondisi else itu adalah ketika suhunya itu di bawah 30 derajat Celcius. Dia lampu yang dalam kondisi high atau menyala itu adalah green LED atau lampu hijau. Dan notification yang muncul adalah safe. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada void setup untuk yang muncul di serial monitornya nanti. Itu ada sensor test, dia menampilkan sensor test. Kemudian memulai koneksinya ke Blink. Jadi ada authorization, SSID, dan juga passwordnya untuk yang sudah kita inputkan di awal tadi mengenai WiFi yang digunakan. Nah, selanjutnya memulai pembacaan melalui sensor DHT11-nya. Nah, kemudian nantinya akan mengatur pin LED sebagai output. Nah, jadi di sini merupakan output yang ditampilkan oleh lampu-lampu LED yang sudah kita gunakan di project board. Itu nanti mana yang menyala sesuai dengan hasil dari yang dibaca melalui sensor DHT11-nya. Kemudian mengirim data sensor periodik ke Blink-nya. Jadi datanya itu nanti akan masuk per 5 detik sekali. Kemudian di sini ada void loop atau perulangan untuk menjalankan Blink dan menjalankan timernya. Nah, di sini sudah berjalan ya untuk pembacaan sensornya. Sudah saya upload. Nah, kemudian kita bisa langsung membaca di serial monitor. Nah, di sini sudah terbaca di serial monitor dan dia akan terupdate per 5 detik sekali. Di sini humidity atau kelembapannya 77% dan temperaturnya itu ada 28,90 derajat Celcius ya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke website Blink. Jadi untuk bagian pertama itu kita buat template-nya dulu.
di developer zone-nya. Nah, kemarin kan sudah membuat untuk remote LED. Nah, sekarang kita buat lagi untuk sensor DHT11. Ya. Nah, selanjutnya kita ke device. Di sini kita klik ke monitoring suhu dan kelembapan. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat memonitoring suhu dan juga kelembapan yang sudah kita aktifkan melalui alat yang kita buat. Nah, untuk dibelinya, ini kita bisa langsung aja klik edit, cara pembuatan menampilkan chart dan sebagainya. Jadi yang pertama, di sini di web dashboardnya itu, kita buat dulu di widget boxnya ini, kita masukkan untuk gauge-nya. Di sini kita menggunakan dua untuk suhu dan juga kelembapan. Kemudian kita juga menggunakan label serta chart. Dua chart ya seperti ini. Nah, gimana sih cara kita bisa menampilkannya? Jadi yang pertama tuh kita harus ke bagian data streams. Ke bagian data streams kita buat suhu dan juga kelembapan. Nah, jadi kita beri namanya yang pertama ini suhu. Untuk pinnya itu V0 dan data type-nya itu double. Kemudian untuk nilai minimal dan maksimalnya ini kita atur minimal 0, maksimal 100 dan kita enable history datanya. Kita save. Selanjutnya untuk kelembapannya. Nah, di sini kita beri nama kelembapan. Untuk pin virtualnya itu V1, data type-nya double lagi. Nilai minimum dan maksimumnya itu kita atur 0 sampai 100 dan kita enable history data juga. Kemudian kita save. Jangan lupa untuk di save and apply di bagian ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke web dashboard tadi. Nah, di sini kita klik bagian pengaturan gauge-nya. Nah, jadi title-nya itu kita beri nama suhu, kemudian data stream-nya kita pilih V0 yang udah kita buat di data stream sebelumnya itu. Kemudian override data streams minimum dan maksimum minimum or maximum fields-nya ini kita aktifkan. Kemudian kita isi nilai minimumnya 0, maksimumnya 100. Dan kita aktifkan juga change color based on value. Kita save. Selanjutnya untuk kelembapan, di sini kita beri title kelembapan, data streamnya yang V1. Kemudian untuk override data streams min or max fields-nya juga kita aktifkan, nilai minimum dan maksimumnya 0, maksimum 100. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya untuk di label, kita lakukan hal yang sama. Untuk title suhu, data streamnya V0, kemudian content alignment-nya kita pilih yang rata kiri, kemudian widget background-nya kita aktifkan untuk change color based on value, kemudian kita show levels-nya juga, minimum 0, maksimum 100 kita samakan ya, untuk level positions-nya itu kita pilih yang vertikal. Nah, selanjutnya untuk kelembapan, itu kita sama pengaturannya seperti yang suhu tadi. Cuma bedanya tuh di title-nya kita pilih yang kelembapan, kemudian data streams-nya itu adalah V1. Oke. Selanjutnya untuk bagian chart-nya, ini kita atur juga. Untuk namanya itu suhu. Kemudian ini data streams-nya itu V0, enable zoom, dan enable show legend. Begitu pula untuk yang kelembapan. Kita tinggal ubah aja title sama data stream-nya. Dan kita save. Oke, selanjutnya kita sudah bisa nih melihat memonitoring suhu serta kelembapan yang sudah kita edit tadi. Oke, seperti ini. Ya, kemudian
kita nih harus bisa mendapatkan notification di bagian notifikasi sini. Nah, tuh ya. Jadi kita mendapatkan notifikasi mengenai sensor DHT11 yang sedang kita monitoring nih, suhu dan kelembapannya. Caranya, kita klik lagi bagian edit, lalu kita klik bagian events dan notifications. Nah, di sini saya membuat 3, yaitu save, warning, and danger. Untuk yang save, nah jadi kita pilih nih, event name-nya save. Kemudian type-nya kita pilih yang info. Nah, untuk di notification, itu kita load, enable notification, dan juga deliver push notification as alerts. Jadi kita bisa mendapatkan notifikasinya, kemudian di setting itu kita atur untuk mendapatkan pesan setiap 1 menit sekali. Di sini kita bisa milih juga mau dapat notifikasinya tuh per berapa menit, atau berapa jam, atau per 1 detik sekalipun kita bisa. Nah, selanjutnya untuk device page dan home screen-nya itu kita load juga. Nah, untuk expose to automations ini kita load juga untuk condition dan juga action-nya. Kita save. Nah, hal yang serupa kita lakukan juga untuk di bagian warning, itu event name-nya kita ganti warning, type-nya info. Untuk notification, settings, dan juga expose to automations, itu kita aktifkan juga sama seperti yang save tadi. Nah, selanjutnya untuk yang danger, atau indikasi LED berwarna merah, itu kita event name-nya kita kasih nama danger, type-nya ini warning. Nah, berbeda kalau yang tadi save dan juga warning itu kita kasih type-nya info, yang danger nih kita kasih type-nya warning. Nah, untuk notifications, kita load juga. Nah, settingsnya ini sama, masih saya atur per 1 menit sekali, dan juga expose to automation saya juga kita aktifkan semua. Kemudian jangan lupa di save and apply. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita sudah dapat memonitoring suhu dan juga kelembapan melalui Blink. Nah, sekarang kita akan langsung saja mengetes sensor DHT11-nya apakah bekerja dengan baik. Oke, jadi di sini karena indikasi lampunya berwarna hijau, yang dimana artinya suhu itu berada di bawah 30 derajat Celcius ya, karena kondisinya juga masih pagi dan mendung. Nah, sekarang kita akan mencoba agar LED-nya ini menampilkan yang warning atau danger. Nah, jadi kita panaskan dulu sensornya. Sini kita tahan. Oke, setelah kita coba panaskan dan suhunya tuh menaik dia. Dan lampunya yang hidup itu ada lampu berwarna kuning. Kemudian kita bisa lihat di serial monitornya tuh. Untuk suhunya dia sudah naik, suhu dan kelembapannya tuh naik. Seperti ini. Selanjutnya ini saya baru saja mencoba menggunakan korek api untuk menghidupkan lampu LED merah atau yang berstatus danger. Nah, di sini sudah naik ya tadi. Ini berproses. Ini kan tadi yang warning. Kemudian proses saya ini tadinya ada di 30 derajat, kemudian saya mulai hidupkan api, dia mulai naik ke 31,3 dan sekarang ada di 32,3 sehingga lampunya berstatus danger. Nah, ini sudah mulai dingin lagi, sudah kembali ke lampu berwarna kuning atau berstatus warning. Baiklah, selanjutnya kita akan memonitoring melalui handphone kita. Kita klik template yang monitoring suhu dan kelembapan. Di sini kita kalau mau menambahkan seperti ini, kita klik yang bagian toolsnya, kemudian kita klik tambah dan kita pilih aja. Di sini ada gauge dan juga super chartnya. Oke. Nah, kemudian kita di sini bisa mendapatkan notifikasi juga. Notifikasi mengenai lampu LED
yang menyala berdasarkan sensor DHT11 ketika mendeteksi suhu dan juga kelembapan. Ini yang baru saja kita tes tadi untuk menghidupkan lampu LED yang berstatus warning dan juga danger. Seperti itu. Baiklah, cukup sekian video mengenai monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 melalui website dan aplikasi Blink yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.